Assalamualaikum Laila, apa kabarnya? Kok kelihatan murung ini? Waalaikumsalam, Bu. Sebenarnya sih nggak terlalu baik sih, Bu. Bu, saya boleh cerita nggak? Silahkan, mau cerita apa? Hmm, Sebenarnya saya mau cerita salah satu masalah saya ini, Bu. Dan entah kenapa saya yakin Ibu bisa bantu saya mengatasi masalah saya. Semoga bisa ya. Oke, Bu, sebenarnya saya itu agak sedikit tidak nyaman loh, Bu. Maksudnya? Jadi, Ibu tahu Pak Bondan kan? Tahu. Saya kok ngerasa ya Bu, Pak Bondan itu nggak adil kalau kasih nilai ke murid-muridnya termasuk saya. Oh, begitu. Jadi masalahnya kamu merasa mendapat perlakuan tidak adil dari salah seorang guru. Iya Bu. Coba ceritakan kepada ibu, perlakuan tidak adil seperti apa yang kamu terima? Hmm, jadi gini Bu, eh, Pak Bondan itu suka tuh nyindir-nyindir saya karena nggak ikut les di tempat beliau. Jadi Pak Bondan tuh buka tempat les Bu. Nah saya itu nggak ikut tuh. Akhirnya Pak Bondan suka tuh nyindir-nyindir saya Bu. Terus karena hampir semua teman-teman di kelas saya itu ikut Bu di lesnya Pak Bondan itu. Terus pas waktu ngasih nilai, teman-teman yang ikut les itu nilainya selalu lebih baik daripada saya. Padahal menurut saya pengetahuan saya dengan teman-teman saya itu sama aja kok Bu. Begitu. Boleh ibu tahu kenapa kamu nggak ikut les, nak? Hehehe. Ya itu sih Bu, saya khawatir kalau ikut les saya memberatkan orang tua. Soalnya bayar kan Bu. Betul. Pada saat les memang biasanya kita berbayar ya. Sekarang boleh ibu tanya, apakah tujuan belajar hanya untuk memperoleh nilai? Hmm, Tidak juga sih Bu sebenarnya. Jadi ya saya ngerasa nggak nyaman aja kalau dapat nilai rendah. Padahal saya tahu tuh maksudnya seperti apa karena saya tidak ikut les. Hmm, Menurutmu selain dapat nilai, tujuan kita belajar apalagi sih? Hmm, Buat apa ya Bu? Bingung ya? Boleh ibu bantu? Hmm, Ibu yakin sebenarnya Lela paham tujuan belajar nggak cuma dapat nilai, tapi ketika Lela bersungguh-sungguh dalam belajar itu sebenarnya membentuk pribadi Lela menjadi seorang pejuang, kerja keras, ya kan? Iya. Ketika Lela bekerja, belajar dengan berdiskusi itu membentuk jiwa sosial Lela, jiwa empati dan lain-lain, ya kan? Oke. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan agar bisa mendapat nilai bagus seperti teman-temanmu? hmm, Saya mau lebih semangat, Bu, belajar seperti mengulang pelajaran di rumah saat di rumah nanti. Terus memperbanyak latihan-latihan soal. Wah, itu sudah tindakan yang bagus. Bagaimana kalau ditambah dengan menonton video pembelajaran di YouTube? Atau bagaimana bila berdiskusi dengan temanmu yang ikut les? Hmm, Bisa juga Gimana? seperti itu ya, Bu ya. Oke. Sekarang apa rencana kamu? Hmm, Kalau sekarang tiba-tiba saya punya banyak rencana loh, Bu. Woi, Masya Allah. Apa kira-kira yang bisa disampaikan ke Ibu? Hmm,
Yang paling pertama yang saya akan lakukan dan rencanakannya itu, Bu, saya mau datang sama Vincent, Bu. Hmm, Soalnya dia biasanya lebih mengerti. Terus hmm, ngajakin Vincent untuk bahas materi dan soal-soal dari Pak Bondan. Saya juga seperti yang Ibu katakan tadi, mau mencoba untuk menonton video tutorial atau pembelajaran di YouTube biar tambah ya. mengerti. Kamu yakin Vincent bisa membantumu? Yakin, Bu. Soalnya teman saya itu, Vincent, itu adalah anak yang pinter sekali, Bu. Wih, Masya Allah. Baik, Ibu suka dengan apa rencanamu dan komitmenmu untuk bertanggung jawab tentang apa yang sudah kamu rencanakan. Semoga Allah memudahkan urusanmu, Laila. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Oke, terima kasih. Setelah tadi saya melihat percakapan antara coachingnya Ibu Lina dan coachnya Ibu Lina dan coachnya Ibu Lela, saya pikir I think semuanya yang untuk tentang Tirta itu semuanya sudah dijalankan dengan baik, walaupun di dalam percakapan tadi mungkin ada yang mungkin agak panjang, agak pendek segala macam, tapi kan kita di sini adalah mencari Tirta dan itu ada semua. Misalnya T-nya, Tirta, tujuan, itu sudah dijelaskan tadi oleh coachnya ketika pertama kali bertemu dengan coach, yaitu saya yakin Ibu bisa membantu mengatasi masalah saya. Jadi dia sudah mengutarakan tujuannya apa sih untuk bertemu dengan coachnya itu. Lalu juga di I, yaitu sebagai identifikasi masalahnya. Nah, di situ coachnya berkata bahwa, oh begitu, jadi masalahnya kamu merasa mendapat perlakuan tidak adil dari guru. Nah, itu dia sudah mengidentifikasi masalahnya bahwa ini loh masalahnya dari coach, masalahnya dari Lela itu apa. Lalu untuk bagian rencana aksinya adalah Koci dengan kesadarannya, dengan kesadaran dirinya, dia lalu berkata bahwa nanti saya akan mendatangi teman saya yang paling pinter gitu. Maksudnya paling pinter di sini adalah Vincent, dan untuk bisa membantu mengajaknya bagaimana berdiskusi tentang materi. Lalu juga setelah itu juga coachnya Laila juga akan berusaha mendatangi gurunya ya, kalau tidak salah itu Pak Bondan, untuk menonton soal video pembelajaran kira-kira seperti itu agar lebih mengerti. Lalu tanggung jawabnya di mana? Tanggung jawabnya itu adalah coach lalu berkata bahwa yakin Bu, selama ini kan kami berteman baik dengan anak yang pintar tadi yang katanya sih namanya Vincent gitu loh. Jadi di situ saya pikir semuanya sudah ada secara keseluruhan kegiatan coaching hari ini cukup baik. Segala macamnya itu cuman yang nanti perlu kita arahkan agar lebih natural lagi. Mungkin seperti itu kira-kira. Terima kasih. Makasih, Pak Vin.